Bapak-bapak sekalian, yang pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa bertemu di sini karena berkat kasih. Kita dihitung ke tempat ini dalam keadaan yang sehat. Kami dari Tuhan sampai di sini juga untuk Tuhan dari sehat dan itu berkat Tuhan. Yang berikut saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Mama sekalian untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan yang sama juga pernah kami buat untuk guru sejarah, waktu itu guru sejarah di seluruh kabupaten. Itu pernah kita buat. Kemudian kemarin kita di 2020 di Kecamatan Boti itu ya, Kecamatan Boti, dan itu di Boti, di SMP SMA. Nah itu beda topiknya, itu topiknya melatih guru-guru untuk menulis artikel ilmiah. Nah kemarin di Menelawete, Lampung Barat, nah itu beda lagi. Nah itu saya kaji soal jagung. Jadi bagaimana mengajarkan kepada siswa dari jagung, budaya ikat jagung, jadi khusus budaya ikat jagung. Karena di dalam budaya ikat jagung itu saya yakin bersama dengan PTI itu ada nilai-nilainya, nilai karakter, ada nilai karakternya. Kemudian karena saya juga eksplorasi ke matematika. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya ini Alex Susman. Jadi orang Manggarai. Kalau dari nama itu orang Manggarai. Asal saya dari Manggarai. Saya mengajarnya di program studi pendidikan matematika. Jadi bukan sejarah tapi saya bergabung dengan orang sejarah, dengan Pak Dekan. Itu sudah lama sekali. Saya pernah masuk ke LPUAM Udana sebagai tim budaya dan pariwisata di lembaga penelitian masyarakat dan itu pernah di situ juga. Jadi memperhatikan budaya lokal itu penting. Karena selama ini budaya kita itu budaya bertutur, tidak tulis. Jadi orang yang bertutur itu berhasil, mohon maaf dia kembali pulang. Ada generasi penerusnya sudah tidak ada. Nah di sini materi yang kami bawakan ini latihan penerapan metode pelajaran field trip. Pernah dengar kata field trip? Benar, pernah dengar nama? Pernah. Karya wisata pernah dengar? Pernah dengar karya wisata? Sama benar. Bedanya kalau di karya wisata lebih banyak wisatanya daripada karya. Baik, kita lihat dulu metode pembelajaran. Ini kenapa termasuk dalam metode pembelajaran? Metode pembelajaran. Ya, dari metode pembelajaran adalah teknik atau cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa di ruang kelas. Ya, baik. Teknik atau caranya seperti apa? Yang selama ini Bapak ya. Apakah saya cara saya itu ya dengan sekedar menulis di RPT saja, pendekatannya saintifik, tapi saya tidak paham tentang saintifik seperti itu. Bisa saja seperti itu ya. Saintifik itu terkenal dengan berapa ya? Bapak mau masih ingat? 5 M. Pernah tulis di RPP pendekatan saintifik? Pernah. M yang pertama, kalau pernah. Mengamati. Pertanyaannya, mengamati apa? Apakah disuruh siswa mengamati dulu dari ujung kaki sampai ujung rambut? Oh, tayangan videonya. Oh, gambar. Mengamati gambar. Konsep mengamati ya, itu sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, diraba. Kalau cuma lihat gambar di video, dia pegang atau tidak? Dia raba atau tidak?
sini baru yang pertama misalnya gitu. Nanti kita baru masuk itu baru masuk di sini. Itu dulu. Berarti harus apa supaya bisa pegang bisa raba? Harus apa? Harus menggunakan media pembelajaran. Bisa juga harus melihat langsung objek. Nah itu M yang pertama saintifik, mengamati. Kemudian M yang kedua apa? Menanya. Nah bagaimana Bapak Ibu bertanya kepada siswa atau mengarahkan ke siswa supaya siswa yang bertanya. Jadi jangan kebanyakan guru yang bertanya, siswa yang bertanya lebih banyak. Nah ini siapa yang bertanya lebih banyak? Guru atau siswa? Padahal bertanya yang dimaksud dari saintifik itu adalah siswa yang lebih banyak bertanya, bukan guru yang lebih banyak bertanya. Bukan. Nah, itu pernah dilakukan tidak? Supaya dia banyak bertanya harus melihat apa tadi? Objeknya. Kemudian yang ketiga apa? Informasi terkait apa? Terkait objek lagi. Jadi terkait objek yang diamati di pegang tadi, dia kumpulkan semua informasinya. Pak saya mengajar matematika, saya matematika itu. Objeknya banyak. Boleh atau tidak bisa mengajar di luar kelas? Boleh. Ya. Saya pernah dari dulu di SMA selama 5 tahun. Saya mengajar kadang-kadang kalau jam-jam siang itu mengajar di luar. Mengajar di luar kelas. Itu pohon itu bisa dilihat ini jam berapa. Karena bagaimana supaya bisa tahu? Memang suruh anak manjat pohon tidak. Diestimasi saja di tempat sudah miringnya berapa, terus panjang bayangannya berapa, ya kan? Jadilah segitiga berapa? Sederhana. Diukur saja sama siswanya, ukur berapa meter kira-kira panjang bayangan pohon ini. Nah dari ujung panjang ujung apa? Bayangan pohon ke ujung pohon di atas itu kira-kira kemiringannya berapa? Di tempat saya. Nanti kira-kira saya berapa meter. Jadi maka tidak mungkin kita mengajar itu pohon di dalam kelas. Nanti dia mengamati langsung objeknya. Oh saya mengajar bahasa Indonesia Pak, misalnya. Bagaimana? Ya mengamati apa yang dalam objeknya, kemudian menulis Pak. Menulis. Ya. Menulis apa yang berkaitan dengan informasi tentang pohon itu. Oh pohon ini jenis pohon ini namanya ini, yang masuk dalam apa? Menulis. Jadi semacam karangan jajak kayak karangan seperti itu. Jadi sejak bulan ini kita tidak fokus pada guru IPS atau sejarah, guru yang lain. Ya. Tadi berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah itu masuk yang ketiga dari sebenarnya. Ya Pak. Yang keempat apa? Setelah informasi dikumpulkan, informasi itu dapat diolah. Jadi mengolah informasi. Jadi diolah, dikerjakan, siswa kerjakan. Berdasarkan apa tadi? Objek, objeknya ini. Nah objeknya lah kita sini sudah. Kita masuk saintifik dulu, karena di sekolah itu kan dari saintifik ya. Pendekatan saja. Kemudian setelah itu apa? Mengkomunikasikan, menyampaikan hasilnya, mempresentasikan hasil pekerjaan yang di depan kelas. Jadi bukan dia jawab dari tempat, tapi mempresentasikan di depan kelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya dia di depan teman-teman. Teman-temannya bisa mengajukan pertanyaan, apakah dia bisa mampu menjawab, apakah teman-temannya dia bisa memiliki kemampuan bertanya. Nah itu tadi. Nah itu maksudnya dalam saintifik, ujung-ujungnya kemampuan objek. Nah ini cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran.
kepada siswa ini. Dan kita cara digunakan guru sangat menentukan keberhasilan proses. Jadi kalau tekniknya bagus juga. Konsep pemilihan metode pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu. Metode pembelajaran apa saja yang Bapak Ibu pilih itu saya yakin baik. Tapi harus melihat karakter materi pelajarannya. Ya, harus sesuai. Ya, harus sesuai. Jangan sampai ini metode pembelajaran problem based learning misalnya itu berbasis masalah. Tapi siswa tidak diberikan masalah. Ya. Tulisnya di RTP itu metode problem based learning atau berbasis masalah. Tapi siswa tidak diberikan masalah. Guru yang mengajar di depan. Tulis di RTP itu metode atau pemecahan masalah. Siswa tidak dikasih masalah. Guru yang tulis masalah di depan. Ya, direnungkan saja, direnungkan saja ya. Direnungkan saja. Sebetulnya selama ini saya kasih bukan siswa dikasih masalah, tapi saya yang tulis itu di papan. Ya. Siswa dikasih masalah. Mereka yang menentukan solusi dari masalah tersebut. Ya. Itu maksudnya. Itu pecahan masalah, berbasis masalah. Dan harus sesuai dengan karakter materi pelajarannya. Untuk pelajaran misalnya tentang coba yang bahasa Indonesia ada yang ngajar bahasa Indonesia sama pelajaran SMP. Coba kasih satu topik mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah itu kalau saya mulai di kelas 9 dengan laporan percobaan. Laporan percobaan. Oke, laporan percobaan. Percobaan apa? Ada atau objek yang menjadi tempat? Ada. Nah, karakteristik materi pelajaran sesuai atau tidak dengan materi itu, maka metode yang tepat apa? Metode pembelajaran yang berkaitan dengan percobaan. Project. Bisa. Itu kan project. Bisa. Harus bisa seperti itu, menghubungkan. Harus sesuai dengan karakter materi pembelajaran ya seperti itu. Oh saya mau kasih suruh mereka percobaan, mau kasih langkah-langkahnya apa, berarti project. Kasih saja. Harus sesuai. Ya. Harus sesuai. Jangan sampai materinya jalan lain, metode yang dipilih jalan lain. Ya. Nah ini karena hanya sekedar menulis tadi di MTT memenuhi kata metode tadi sebelum tujuan ya. Sebelum materi pembelajaran ada metode pendekatan. Nah bagaimana menghubungkan antara pendekatan dan metode ini hati-hati juga ya. Jadi ketika Bapak Ibu memilih metode atau metodenya apa, pendekatan apa, apakah ada hubungan antara metode dengan pendekatan itu atau tidak? Metode ini masuknya di mana? Pendekatan ini masuknya di mana? Itu dua hal yang berbeda. Jangan dipilih metode saintifik, terus pendekatannya apa, terus masuk di langkah-langkah saintifiknya tidak menunjukkan metode yang itu juga. Jadi harus bisa menghubungkan itu, mengetahui karakter materi pelajaran. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar yang harus didukung dengan sarana belajar. Sarana belajar ini tidak bisa yang susah atau pemahaman. Sekarang kita pikir yang berbasis teknologi semua ya. Peralatan komputer juga sekarang beli di toko gitu kan. Iya. Karena kadang-kadang kalau lihat Bapak Ibu guru mengajar matematika pakai alat peraga di toko itu, aduh bagi saya itu mengalahkan pemborosan ya. Kenapa? Kurikulum Merdeka Belajar itu Bapak Ibu kembalinya ke Bapak Ibu guru loh ya. Itu dari K13, dari KTSP dulu. KTSP kalau orang Ambon bilang kurikulum orang sampai punya. Artinya kurikulum kita punya. Tingkat satu pendidikan. Nah kurikulum Merdeka itu seperti itu juga, kembali ke lingkungan kita, sekolah kita. Tahun kemarin kita akan kajian tentang jagung di Amandemen Barat. Bapak-bapak, jagung yang berukuran besar, bulirnya
ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar. Dalam tradisi orang Palawan, jagung yang berukuran besar selalu diletakkan di tengah. Sungai Kemudu itu di ruang bulan di ada talinya, ya, ada talinya. Dan yang mengirim tali itu ke atas. Jagung yang kecil itu menempati di keliling jagung yang berukuran besar. Pertanyaannya, kenapa orang baru memilih jagung? Kok tidak disamaratakan antara budaya jagung? Ikan jagung pun yang besar harus dimasang yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Ya. Apa maknanya? Itu kan? Maknanya bahwa jagung yang berbudaya besar itu melambangkan kepemimpinan raja. Yang berbudaya besar itu raja. Tali yang mengikat di dalam tubuh itu menghubungkan sang pencipta dengan ciptaannya. Saya tidak tahu Bapak Mamat kenal atau tidak dengan seperti itu. Dalam matematika konsep itu garis lurus vertikal itu garis lurus di matematika menggambar garis di situ. Ketika saya mengajar matematika, saya tidak tahu sungai Kemudu itu rumah bulan itu apa bentuknya apa? Kerucut kan? Ya kan kerucut. Ada duri-durinya. Di bawahnya berbentuk apa? Sungai Kemudu. Itu maksudnya. Sarana belajar tidak usah jauh-jauh di toko, di luar saja. Bapak kasih jangan keluarkan anak bos itu. Rumit. Saya merasa rugi itu, karena apa? Sebenarnya, mohon maaf Bapak, jadi kayak pelatih-pelatih seperti ini yang sebenarnya digunakan. Nah, kalau beri alat-alat peraga itu guru yang tidak kreatif. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ya, tidak kreatif menurut saya. Kenapa? Sedikit-sedikit beli di toko seperti itu. Ya, jagung. Saya ambil contoh, saya penelitian soal budaya macam-macam. Ya, saya orang matematika, tapi saya selalu membawa soal budaya ke matematika. Orang ikat jagung itu duduknya apa? Apa nilai karakternya di situ? Gotong royong. Kerjasama. Kalau di matematika ya ada proses ada dari dasar pasti ada yang berkata. Nah itu di matematika. Ya. Itu sederhana saja. Itu makanya kurikulum Merdeka Belajar itu diberi kemerdekaan kepada guru-guru dan kepada siswanya, ya, untuk mendesain pembelajaran, membuat pembelajaran sesuai dengan lingkungan sekitar siswa. Jangan ambil contoh di buku sudah tulis soal kereta api dari Bandung Jakarta, gurunya belum pernah naik kereta api. Apa salahnya naik ojek nanti kota Kepang karena itu masih penting. Ini contoh Bandung ke Jakarta, gurunya belum pergi Bandung, belum juga naik kereta api. Ya kan? Pakai ojek dari sana jam sekian tiba di sini. Terus satu dan dua mungkin ke sana jam sekian mereka berpapasan. Berapa? Jam berapa? Mereka berpapasan antara motor dari sini dengan motor dari sana, berpapasannya kilometer berapa mereka bisa analisis. Mengajar IPA, misalnya seperti itu yang mengajar IPA, ya, atau fisika. Sederhana, jangan dibuat contoh kereta api. Iya, jadi hal yang sebenarnya ada di sekitar kita, karena kita terlalu banyak pilihan bukti yang diberikan oleh yang di Jakarta, dari kota kita banyak terpola dengan buku-buku, kan? Para itu buku cuma menunjukkan, cuma referensi, kita lihat alurnya, baru kita lihat material kita, ya. Jadi ketersediaan sarana belajar itu turut mendukung keberhasilan belajar, ya. Nah ini proses pemilihan metode belajar. Yang itu kemampuan dasar siswa. Nah sama seperti saya bilang tadi, kemampuan dasar siswa itu sudah tahu. Sekarang Bapak Mama punya siswa di sini pernah berkumpul atau tidak? Pernah begitu atau tidak? Ya? Kan dia sudah tahu berkumpul. Ini tanam jagung atau tidak?
Pertanyaan saya Bapak Mama, ya itu di tanah satu rumah berapa? Mengapa tiga, mengapa empat? Pertanyaannya, kenapa tidak lima, kenapa tidak lima, kenapa tidak dua? Ya, supaya tumbuhnya subur. Tumbuhnya subur banyak apa ya Pak ya? Ya kan? Kenapa harus tiga, kenapa harus empat? Ya? Tidak dua, tidak lima. Kalau lebih bagus kan dua kan kalau tumbuh subur ya. Dua satu juga lebih bagus. Tapi kalau ikutnya, ya. Pertanyaan kenapa harus dua? Kenapa harus dua? Apakah ada nilai budaya yang terkait? Ada yang bisa kasih saya jawaban? Ada atau tidak relasi budaya yang ya? Nah ini yang maksudnya kenapa orang tua dulu itu selalu bertutur kan? Begitu mereka menikah, habislah nilai budaya kita, habis ya. Padahal konsep pembelajaran yang merdeka belajar ini tidak lingkungan sekitar kita ini. Orang buat kebun sebelum buat kebun itu apa? Buat acara ritual adat. Ritual adat itu sebagai apa? Simbol apa? Ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Nilai karakternya apa? Nilai karakternya religius. Siswa sudah tahu belum dia kalau yang seperti itu? Misalnya siswa buka orang tua yang buka kebun, dia tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Makanya kemampuan dasar siswa itu sudah ada. Orang kita cuma mau mengulas kemampuan yang miliki itu. Kita arahkan saja pengalaman ini jadi pengalaman yang setiap harinya. Nah ini kemudian jadi pengalaman itu sudah ada di kita. Tinggal kita dulu ini jangan masuk lagi yang baru. Yang ambil dari dalam ditarik mata masuk di bukti. Nah ketemunya di mana? Iya toh? Ambil dari dalam taruh di bukti ketemu di mana? Guru saja belum bayar kereta toh? Contohnya tidak kereta. Giliran buat apa taman ikan lagi? Memang di bukti ada taman ikan. Contoh buat ikan. Ukuran sekian kali sekian, batu ikan misalnya begitu. Ukuran batu ikannya sekian kali sekian, bahkan jenis ikan pun dia mungkin tidak tahu kerajaan begini sana. Ya, ikan begini sana ngapain? Baik, nah ini kemampuan dasar siswa itu sudah ada, Nah selama ini apakah kita sadar itu atau tidak? Atau kita yang menulis anak-anak apa itu perkara yang sampai 5 ya, kelas 2 SD misalnya, dan kelas 2 ya. Kita kelas 2. Kemarin saya punya anak baru anak pertama baru kelas 2 SD. Baru kelas 2 SD, balik kelasnya datang ke saya. Pak boleh tidak saya menurut anak kalian? Saya harus bilang tidak boleh. Tidak boleh. Mengajar seluruh konsep kalian kalau kalian kita itu bukan tidak bisa suruh anak menghafal. Jangan pernah menyuruh anak menghafal. Nanti mereka punya karakternya tidak baik. Nah kita ini kan hasil dari belajar menghafal. Ya dong. Kita ini kan hasil dari belajar menghafal. Betul gambarnya saya sampai sekarang saya bilang mungkin salah satu alasan kenapa rambut saya diukur karena sabun. Saya diukur kepala. Tidak tahu kalian kompak gitu kan. Saya sambil bantu mama saya cuci piring pecah mama hantam lagi karena sambil hafal kalian. Nah ini ya. Jadi jangan suruh anak belajar menghafal, tapi ajarlah mereka dengan konsep-konsepnya. Kemampuan dasar mereka ini sudah ada. Manusia sejak dalam kandungan itu sudah punya kemampuan dasar. Ya. Sudah punya kemampuan dasar. Kemudian alokasi waktu pembelajaran harus disesuaikan.
materi itu kadang-kadang ini yang perlu kita luruskan. Jadi jangan mengejar selesai materi ya Bapak Mama, ya kan? Supaya materi selesai, tapi konsepnya siswa tidak paham, ya kan? Yang materi selesai. Nah ini yang menjadi masalah. Materi selesai kalau siswanya tidak paham, sama saja. Itu kenapa harus ada alokasi waktu supaya materi yang kita bawakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi jangan terlalu banyak materinya, sesuaikan dengan waktu saja. Jangan sampai dikejar habis-habisan. CBSA dulu ya. Catat dulu sampai habis. Maka itu jelas secara banyak siswa yang nanti hanya kita dibuat oleh guru mencatat dulu sampai habis. Karena setelah itu periksa catatan. Kalau catatannya amburadul habis ya kita lewat guru. Tangan pemalam. Dulu memang di urutan ada mas, sekarang di urutan ada negara. Dan konsep pembinaan oleh pembelajaran yang tepat itu kita lihat di sini. Ya, dari karakter materi pelajaran, ketersediaan sarana, kemampuan dasar, aplikasi materi. Ya, jadi jangan ikut bapak kepala sekolah untuk beli alat peraga di toko ya. Ada di sekitar kita, ya. Ada di sekitar kita yang alat peraga. Karena alat peraga di toko itu siswa baru ya. Bapak ibu belajar soal apa namanya bahan dijual, terus ditampilkan kubus yang di toko. Nah, itu apa dipakai? Kan objeknya. Kalau dia pakai tidak tahu. Kemudian bapak veteran, alat yang digunakan apa? Veteran, ya kan? Cukup ukur dia tinggi, ya kan? Sisi-sisinya diukur, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ya kan? Nah tidak tahu air yang terisi di sini begini. Jadi kalau saya buat air kurang sekian kali sekian, berarti saya harus beli air itu yang biaya. Itu maksudnya. Nah, kita masuk yang model pelajaran ya. Model efektif adalah cara mengajar yang bersama dengan mengajar siswa di suatu tempat tertentu di luar sekolah untuk mempelajari menjadi sesuatu seperti di lokasi terus ada ya. Bapak Ibu lihat terus ada bengkel, pasar, tempat bersejarah, tempat lawan pemain dan sebagainya. Nah ini metode pelajaran dilakukan 12 ya. Saya ambil contoh misalnya ini motif dengan apa? Malaka. Pertanyaan saya lihat dari jauh saja itu ada belah ketupatnya. Dari sisi matematikanya ada belah ketupat. Ya, ibu silakan cari sendiri. Ya, itu di tikanya itu ada belah ketupatnya ya. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ternyata di dalam motif kain itu ada belah ketupat, ya kan? Jadi amat seluruh siswa ada beri amat itu kain tepung ada kefar sana bagaimana? Nah itu sama di sana kita ada ya. Nah itu ada apa namanya belah ketupatnya tadi. Nah itu jadi kalau kami di matematika suruh anak skripsinya tentang itu dikaitkan eksplorasi matematika dalam matematika ya, eksplorasi matematika dalam budaya kita jagung tadi, budaya apa petani, ada nelayan. Kemarin perang Polres Kedua itu punya tradisi untuk memakan tomat saja tomat. Nah, mahasiswa saya kita ambil itu. Saya suruh paham tomat itu berapa? Tomat yang ikan itu berapa meter? Jadi ketika mau matematika budaya matematika maka tidak boleh meter, bukan berapa tempat baru dikonversi berapa meter. Nah, eksplorasi dari matematika. Ya sama orang buat kebun pakai tongkat kan? Di sini pakai tongkat. Tongkatnya itu dari mana? Kayu panjangnya berapa? Tepat. Tidak tahu.
baru mengasihkan semeter. Mengajar matematika itu sederhana, jadi matematika itu bukan sesuatu yang sulit. Ya, itu saja sederhana, itu masalah. Jadi ketika mau belajar berbasis masalah, urus saja itu. Kalau punya tovan, pengalaman tovan. Dia lihat tovan, itu apa? Dia sudah lihat tovan. Saya itu tahu dari kayu apa kayu ini. Dia amat juga, dia menganalisis. Tadi dia mengumpulkan informasi, tovan terbuat dari kayu, jenis kayunya sekian. Tadi itu informasi. Bawahnya besi ini bentuknya ada simpan kayunya, bentuk apa ada apa namanya? Bentuk tabung kan? Tabung ya, ini kan tabung kan? Tabung tanpa tutup dan tanpa alas kan? Betul ya? Nah, kalau di badan ikannya begitu. Ya, kalau di tabung. Jadi ada banyak yang di sekolah yang sudah ada sama ini. Ya, yang sudah ada sama ini. Nah ini lokasi teman ada bengkel pasar kristal tempat sejarah perpustakaan perkebunan. Artinya apa? Yang mau kita ajarkan kepada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran survei. Ya, lakukan di ruang kelas. Ini kita sudah masuk kelas, pasang tugas sudah terang-terang. Yang ada apa? Matematika. Pertimbangan suatu objek menjadi objek. Nah, gimana? Yang tentang alasan rasional karena ada hubungan dengan pembuatan dan informasi materi yang terkait dengan pelajaran maupun kompetensi lembaga, ya, sekolah dan sebagainya. Ya, alasan rasional seperti itu. Yang kedua ada relevansi dengan kurikulum dengan tujuan untuk mencapai kompetensi, evaluasi dan pengembangan kurikulum seperti pengembangan materi. Ada relevansi dengan kurikulum mereka belajar atau tidak? Siswa mereka, guru juga mereka. Jangan sampai si gurunya mereka, siswa dijajah. Maksudnya apa? Kurikulum dari sana, dari pusat itu cuma rujukannya saja. Penerapannya kita disesuaikan dengan kondisi itu makanya merdeka belajar tadi, siswa merdeka, guru juga merdeka. Yang berikut, alasan metodologi sebagai dari perkembangan personalisasi kemudian metode strategi pendekatan dalam belajar seperti dikatakan serta kelemahan kekurangan pengembangan metode. Yang tadi ya, yang tadi itu alasan metodologi yang barusan saya jelaskan bagaimana karakteristik materinya, ya harus sarana prasarananya, kemudian kemampuan dasar siswanya. Ini metodologisnya. Ya, alasan suasana baru dengan tujuan motivasi, inspirasi, inovasi, partisipasi, integrasi, relevansi antara konsep dan realitas. Jadi konsepnya sudah mereka tahu, realitasnya seperti apa di lapangan. Jangan sampai konsepnya tahu, realitanya yang dari Jawa yang kedua kita ini harus sesuai dengan realita di lapangan di lingkungan anak itu. Ya. Itu maksudnya. Itu alasan yang keempat. Kemudian yang kelima alasan teknis ya. Nah ini pertimbangan satu objek menjadi konkret. Alasan teknisnya apa? Ya mungkin di sekitar sini misalnya ada historinya apa? Ada tinggalan sejarah, ya kan? Baik, ini sintas atau langkah-langkah metode pembelajaran filter. Hanya 3 tahap saja persiapannya. Ya. Di filter kita hanya lakukan 3 tahap saja. Persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Persiapan, kegiatan pembelajaran. Apa yang dilakukan di tahap persiapan? Menetapkan tujuan pelajaran dengan jelas. Ya. Kadang tujuan pelajaran itu hanya tulis di RTP ya. Pertanyaannya di akhir pembelajaran itu juga diusikan tulis atau tidak? Semacam tulis. Setiap Bapak Ibu selesai mengajar di akhir pertemuan gunakan waktu 10 menit untuk tulis satu rapor atau tidak? Selama ini gunakan. Kalau yang belum, bagaimana Bapak Ibu bisa tahu tujuan pembelajaran tercapai? Iya kan? Bagaimana kita
Jadi kita kuis saja, kuis ya. Kuis satu dua nomor. Yang penting ada berapa tujuan itu yang ditanyakan di kuis itu. Karena kita mau mengukur tujuan pembelajaran tercapai atau tidak dalam setiap kali pertemuan itu. Jangan sampai hanya tulis di RPP-nya tujuan pembelajarannya sekian, tapi tidak tahu ujungnya itu seperti apa. Ya, tercapai atau tidak. Nah, bagaimana Bapak Ibu hanya memberikan remedial itu di ujung pada saat anak-anak tidak tuntas ujian semester, lalu dikasih remedial. Pasti selama ini juga dilakukan ya. Di akhir semester atau ujian tengah semester baru dilakukan remedial ya. Iya. Seharusnya selesai pembelajaran itu ketika tujuan tidak tercapai, maka siswa itu dilakukan remedial. Itu sebenarnya konsepnya. Ini selesai semester satu kali remedial. Kami juga mau pergi ke rumah dari tapi itu tugas makan. Kemudian menghubung pilihan yang bertanggung jawab pada lokasi yang ada menjadi tujuan dilaksanakan SPP. Ya. Nah ini harus diukur nih Bapak Ibu ya. Kita persiapan. Dihubungi dulu, misalnya orang yang guru sejarah tadi bawa ke tempat objek ke sejarah. Nah, harus dihubungi dulu orang di situ ya. Kalau misalnya tidak ada ini, bawa ke rumah Bapak Ibu sendiri, mau mengajarkan anak kelas 1 SD tentang konsep kekurangan. Oh, di rumah saya ada anak ayam, bawa saja anak melihat ayamnya kan. Kemudian juga kan, itu apa ayam. Bapak Ibu hitung, suruh anak-anaknya hitung kan. Oh, diamati ayam itu ayam yang berukuran kecil, sekian ekor, ukuran sekian ekor, dia mengumpulkan informasi kan, ya kan? Nah, karena menurut teori belajar produk, menurut teori belajar produk, ada 3 tahap untuk anak-anak itu ya. Ini kalau guru SD ya. Ada 3 tahap pembelajaran. Yang pertama inaktif. Jadi anak itu kasih yang enak sama itu. Jadi jangan kasih yang susah dulu, mampu sekolah anaknya. Jadi kasih yang enak-enak. Apa yang enak-enak? Anak dihadapkan langsung dengan objeknya. Nah, lagi-lagi kita ngomong objek, mengamat saintifik, objeknya sesuai dengan cara belajarnya punya. Objeknya itu yang diamati. Ketika Bapak Ibu mengajarkan konsep perubahan di sana, bahwa saya menghitung arah ayatnya dan bagaimana ada cara ayat, ya kan? Akan dihadapkan dengan objek di atas ayatnya, dia kumpulkan informasi tadi yang itu, ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Anak dihadapkan dengan tahap yang berikut, ikonik, ya, ikon, gambar. Itu ada gambar ayamnya, atau guru tampilkan gambar ayamnya yang download dari internet. Tahap yang ketiga, simbolik. Kalau tadi dia lihat ada 5 ekor ayam, ya kan? Dari dia lihat 5 ekor ayam, binatang, terus guru tampilkan gambarnya 5 ekor ayam, anak itu disuruh menyesatkan simbolnya. Itu. Jadi jangan langsung simbol 5 tambah 5 sama dengan belum tentu Bapak. Ya, belum tentu 10. Pertanyaan lanjutannya kenapa tidak 10? Sekarang Bapak coba jumlahkan. Kalau 5 meja tambah 5 kursi bisa dilakukan atau tidak? Nah, jadi belum tentu 10. Itu maksudnya. Kenapa harus dari tahap itu bahwa siswa bisa menyimpulkan ternyata proses penjumlahan hanya dilakukan pada jenis yang sama. Kalau jenisnya beda, yang tidak bisa dijumlahkan tetap jenisnya masing-masing. Itu konsepnya. Jadi 5 tambah 5 10 ya, yang kita jumlah 5 apa dulu nih? Itu maksudnya. 5 gelas dengan 5 piring bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Hanya boleh dijumlahkan ya 5 piring dengan 5 piring kalau digabungkan jadi 10 piring. Jadi isinya sama. Itu ya.
Nah konsepnya itu makanya dari tahap yang tadi ya bersama. Jadi itu ini video break ya. Yang berikut menyusun rencana pelaksanaan dan tata tertib. Nanti juga menghubungi tempat yang bisa dikunjungi, ya dijaga kelestariannya harus dibuat. Fitrip ini harus Bapak Ibu harus buat aturan tata tertibnya. Misalnya sampai di sana boleh makan, tapi sampahnya jangan dibuang sembarangan, ya kan? Ya. Kalau mau pergi kencing, jangan seenaknya saja harus izin. Dan tiba-tiba dia terjadi sesuatu, itu menjadi tanggung jawab guru yang bawa kan. Orang tuanya kita datang mengampun. Nah itu harus menyusun rencana pelaksanaan kapan dibuat tata tertibnya. Kemudian menyusun tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Disusun memang siswa ini nanti buat apa di lokasi, ya harus menyusun tugasnya dia untuk apa. Ya tadi saya bilang bukan karyanya, bukan wisatanya yang banyak ini, karyanya yang banyak. Jadi kalau perlu karya wisata itu kan wisatanya yang banyak, karyanya sedikit. Nah ini yang dibuat balik dari filter itu harus disusun semua. Ya. Susun tugas-tugas yang akan dilakukan oleh siswa di lokasi. Ya. Apa yang mau dia buat? Harus buat. Kemudian mempersiapkan sarana dan kembali siswa dalam kelompok. Jadi harus dibentuk siswa dalam kelompok dari semua. Siapkan sarana, misalnya kalau butuh pakai ojek, tanggung jawab dulu. Kalau pakai mobil juga tanggung jawab dulu sarananya. Ya. Tapi kalau mengajar tinggal sekolah kan tinggal guru balik belakang cuma ada cara kaya di situ Bapak ya. Pelaksananya menyampaikan yang pertama, menyampaikan tata tertib dan tugas siswa. Nah ini pelaksanaan. Dari tugas tata tertib yang Bapak Ibu sudah buat, tugas yang sudah disiapkan disampaikan kepada siswa, diberikan kepada siswa. Ya. Kemudian memimpin rombongan dan mengatur kegiatan. Memimpin rombongan yang kedua ya memimpin rombongan dan memperlihatkan siswa untuk memenuhi atau mematuhi tata tertib yang sudah disepakati bersama. Nah ini, jadi harus sampai kepada siswa tata tertib yang sudah dibuat harus diikuti. Kemudian mengerjakan tugas kelompok karena siswa sudah dibagi ke dalam kelompok. Guru cuma mengamati aktivitas siswa, gitu. Kemudian memberi film bagi siswa yang memerlukan penjelasan. Jadi ketika ke lokasi itu bawa dengan yang namanya LKS, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, disiapkan. Mereka kerja dalam kelompok. Karena pekerjaan itu nanti tidak hadir. Siswa berdiskusi mengenai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Mereka diskusi yang dalam kelompok, ya. Kemudian menyelesaikan tugas kelompok, membahas hasil pekerjaan kelompok, menindaklanjuti hasil kegiatan dengan memberikan tugas secara individu untuk dikerjakan sesuai hasil amatan melakukan. Nah, langkah terakhir ini, tahap terakhir ini itu dilakukan di dalam ruangan kelas. Dilakukan di dalam ruangan kelas. Jadi persiapan itu dilakukan oleh guru, akan diusahakan pelaksanaan siswa dan guru dilakukan di lokasi kegiatan dan tahap akhir di dalam kelas. Setelah itu dia diskusi kembali itu dikasih tugas dipresentasikan, ya. Nah ini sintaks atau langkah-langkah metode belajar. Nah ini kalau kita paham langkah-langkahnya ini apa yang dibuat oleh guru, ya saya kira mudah menanamkan konsep pelajaran yang paling susah tadi, susah tulis, memahami, susah ini, susah itu, ya. Konsepnya itu kita itu bisa menghadapi. Ya, apa itu tugas awal itu kita baca baik-baik apa dilakukan di situ. Ini saja langkah-langkahnya. Kalau sudah paham ini, tidak perlu teriak-teriak lagi di dalam kelas. Siswa yang aktif. Jadi bukan sebaliknya. Kita perlu yang aktif. Ya. Merdeka belajar itu siswa yang aktif. Guru yang pasif. Jadi perlu merdeka sekarang. Tidak perlu dia teriak-teriak lagi kan. Dia cuma menyiapkan.
memfasilitasi guru itu sebagai fasilitator sama ya. Jadi memfasilitasi apa? Kebutuhan yang siswa butuhkan itu sesuai dengan apa? Materi. Itu saja sebenarnya. Jadi kita teriak-teriak dalam kelas. Kita bikin rombongan sampel lama-lama begitu tes apa namanya tes barangnya karena capek teriak di kelas. Jadi padahal memang karena capek teriak di kelas, rombongan kering dan minum air, karena kapur atau terus pakai kapur, subuh sekarang sudah tidur. Dan kamar kos-kosan cari air misalnya. Ya, akhirnya mulai belum kan? Nah, ini kelebihan kita berangkat ya, jadi setiap metode pembelajaran yang Bapak tidak ada. Memiliki prinsip pembelajaran modern yang memanfaatkan perkembangan dalam pembelajaran. Nah, yang kelebihannya. Jadi kita memiliki prinsip pembelajaran yang modern. Artinya apa? Memanfaatkan lingkungan dalam proses belajar dan lingkungan siswa. Artinya sesuai dengan merdeka belajar tadi, kurikulum merdeka ini, ya. Kemudian membuat apa yang dipelajari di sekolah itu relevan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Nah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga. Kalau kita menggunakan rumus tadi, makanya kita juga monoton kan, karena itu saja kan rumus persegi panjang kali lebar. Pertanyaannya itu panjang dari mana lebar dari mana? Kan pertanyaannya itu dua balik. Jangan ditulis rumus luas persegi panjang anak-anak adalah panjang kali lebar. Panjang dari mana? Lebar dari mana? Itu yang harus dibuktikan, menemukan dari konsep penemuan, menemukan kembali rumus luas persegi panjang, ya kan? Menemukan penemuan. Metodenya apa? Discovery learning. Tahu saya belajar dan bisa kerja. Penemuan. Belajar beras penemuan. Menemukan apa? Menemukan kembali rumus. Kita berusaha dari mana ini dulu. Tidak mungkin orang dulu banyak kali lebar. Pasti dia melalui proses. Nah, prosesnya itu yang coba kita temukan kembali. Oh, ternyata prosesnya begini. Anak-anak ini sudah ada persegi panjang. Saya dulu atau Pak Guru mungkin kardus ya, dari kardus. Kemudian ini Pak Guru atau Ibu Guru juga mungkin persegi satu-satuan. Jadi apanya panjang 1 cm, lebar 1 cm, lebar ya satu-satuan ya. Nah, satu-satuan berarti satu cm persegi kan. Nah, sekarang tempelkan ini persegi satuan ke persegi panjang. Tempelkan itu. Ada berapa banyak persegi yang perlu tapi persegi banyak itu. Kemudian saya copot ya yang lain ini. Saya cukup sisakan yang satu baris di bagian bawah, satu baris yang di sisi sini ya. Yang lain saya copot. Ada berapa di sini sisanya? Ini di atas ada berapa? Nah, kalau ini saya bilang ini panjangnya, ini lebarnya, sama atau tidak jumlah yang menutup tadi dengan sekarang? Sisanya yang saya setelah saya copot, ini yang menutup ini sudah sisa 5, ini di atas 2 misalnya. Tadi kalau kita tutup semua, kita menggunakan persegi satuan 10. Sekarang saya copot yang semua yang sisa 5 di bawah, 2 ke atas nih sisinya nih. Sisa berapa? Kalau dikalikan ini sama tidak? Oh, sama 10. Kalau ini saya gunakan istilah panjang, ini lebar, berarti apa? Panjang kali lebar. Jadi begitu. Jangan ditulis di tempat anak-anak rumus ini panjang kali lebar. Dari mana? Dari buku yang begitu tanya. Ada atau tidak Bapak Ibu guru di sini yang begitu? Dikasih bertanya lagi itu di bukunya. Ada? Tidak apa-apa kalau ada. Saya kan tidak tahu, hanya refleksi saja. Membuat apa yang dipelajari ya, sekolah lebih relevan dengan kenyataan di masyarakat ya. Jadi seperti itu, sesuai dengan lingkungan tadi. Kemudian mengajar supaya dapat berinteraksi aktivitas siswa. Siswa yang aktif, bukan guru yang aktif. Karena kalau tidak buat kembali, guru yang aktif semua.
dan suka datang, duduk, dengar, diam, artinya datang sama dengan pulang. Dari kepada datangnya non pulang yang didapatkan bermain sama. Itu yang tadi buku mengajar apa di sekolah. Pernah kalau bapak ibu bisa bertanya kepada anak kalau ibu mengajar apa kamu? Tadi mengajar apa? Akan ditanya, harus ditanya. Artinya apa? Jangan sampai dia tidak perhatian kepada gurunya. Selain gurunya sudah tidak perhatian ke dia juga tidak punya perhatian ke gurunya. Itu jadi masalah kan? Jadi kalau guru tidak punya perhatian ke dia, sangat dia punya perhatian ke gurunya. Nah itu harus ditanya. Bukan tanya tadi main dengan siapa, tanya guru. Kemudian yang berikut informasi sebagai bahan pengajaran lebih luas dan aktual, ya. Lebih luas kalau kita itu informasinya lebih luas, ya. Karena berada di lingkungan sekitar kita itu banyak sebenarnya. Saya mengajarkan konsep susah Pak, anak-anak mengajar konsep penjualan ya memang susah kalau Bapak Ibu tulis 6 kurang negatif 2 sama dengan berapa? Ya, 6 kurang min 2, biasanya guru pakai min ya. Padahal tidak tahu itu sama saja kurang sebenarnya. 6 kurang 2, padahal itu sama dengan min sama dengan kurang. 6 kurang min 2, padahal sebenarnya 6 kurang negatif 2 kalau dibilang. Kalau dibilang itu 6 kurang susah Pak, anak-anak itu daun kayu di luar banyak itu yang kering dengan yang mentah. Susahnya apa? Ya, susahnya apa? Daun kering ini melambangkan negatif, daun yang mentah saya melambangkan positif. Masa selesai? Ya dong. Kalau negatif dipasangkan positif pasti nol. Nol. Satu positif, satu negatif kalau ketemu netral kan? Netral. Jadi nol jadi 6 kurang 2 bagaimana Pak? Yang 6 yang positif toh dikurangkan dengan negatif 2. Pertanyaannya 6 positif bagaimana bisa dikurangkan negatif 2? Tidak ada bilangan negatif itu. Tambahkan pasangannya yang 2 netral tadi. 2 netral. Setelah itu baru dikeluarkan negatifnya 2. Yang dalam ringnya 2 itu dikeluarkan. Yang sisa dalam makanya ada 8. Begitu. Itu banyak alat peraga di luar lingkungan kita. Jadi tidak perlu ditombol tadi. Dalam dalam dari objek itu kan. Taruh tidak meja diskusi tombol kadang-kadang. Nah ini informasi sebagai pelajaran lebih luas dan nah ini juga. Jadi kita tidak terpaku di dalam kelas ini. Perlu keluar dari dalam kelas. Anak-anak hari ini kita mengajar konsep tentang ini di kebun saja, masalah. Yang penting baru bicara baik-baik dengan bapak kepala sekolah, mengajarkan tentang ini. Dan tiba-tiba ini sudah pulang ya, nanti dicari oleh kepala sekolah dicari. Ya, yang berikut kekurangannya ya. Fasilitas yang diperlukan dan biaya yang diperlukan disediakan oleh siswa. Kalau zamannya jauh tadi harus saya mobil ya dan itu kita bahas para siswa harus jadi hanya dekat-dekat saja sekitar lingkungan sekolah saja. Ya. Sekolah kalau jauh tidak usah jalan paksakan ya. Masih ada metode belajar lain juga. Yang berikut sangat memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. Dari tahap persiapan tadi itu harus benar-benar matang. Jadi bukan cuma persiapan ini, akomodasi apa harus disiapkan. Kemudian yang berikut memerlukan koordinasi dengan guru serta dinas studi lain. Dan sampai orang lain mau mengajar, mereka masih ditubuh. Saya mata pelajaran saya masuk kelas dari itu bawa anak-anak kemudian ya koordinasi dulu
Tapi kalau sudah dibuka dan sudah saya punya anak keluar. Ya apa ya? Yang berikut ke dalam pilpres ini unsur rekreasi yang ada di pilpres terjadi kita sudah ada unsur sulit yang menjadi terabaikan. Nah ini tadi makanya jangan dibuat kembali. Karya wisata harus banyak karyanya, wisatanya yang sedikit. Jangan dibuat banyak wisatanya, karyanya sedikit. Dan sulit mengatur siswa yang banyak dan mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi masalah. Kalau siswanya banyak ya. Tapi kalau siswanya 20 saja bisa, 30 bisa ya. Tapi kalau sudah sampai di atas itu kan memang harus berat ya. Apalagi anak SD. Nah ini kira-kira Bapak Ibu kemudian dan yang belajar. Saya akan memberi sedikit soal perangkat pembelajaran. Punya SD ya, tadi apa masih buat ya, temanya apa kalau SD itu temanya pembelajaran pertemuan kalau Bapak Ibu di SMP SMA juga pasti ada ya selama sekolah kompetensi ada ya biasa kompetensi kemudian ada kompetensi dasar ya. Di sini berkaitan dengan pengembangan hukum dan gagasan hukum yang mulai dari sisa tulis atau visual menambah informasi yang dapat dari teks berdasarkan kebutuhan atau gagasan dalam rangka tulis kesatuan seperti data hanya memulai metode sebagainya metode sebagainya dikrit atau siswa menjawab salam guru, siswa berdoa, kemudian guru menjelaskan siswa dan seterusnya. Kemudian guru menjelaskan cara membuat tanda skripsi, guru mengajak siswa ke lingkungan sekitar atau di luar sekolah. Nah itu ya, lingkungan siswa mengamati objek-objek yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian guru memberikan tugas mengamati lingkungan sekitar dan membuat cara deskripsi supaya apa yang diamati. Ya, ini contoh bahasa sianya ya. Itu makanya saya bilang bukan cuma guru sejarah. Kemudian setelah guru memberikan tugas, siswa membuat perangkat deskripsi bisa tidak mati. Kemudian guru menyuruh beberapa siswa untuk membuat deskripsi yang mereka buat, lalu mempresentasikan. Ya. Kemudian di kegiatan berikutnya ini siswa dan guru akan materi pelajaran, refleksi dan kegiatan pelajaran, memberikan catatan dan seterusnya. Nah ini sederhana saja. Masuk ke perangkat pelajaran ada yang tanya begitu saja. Dan yang kita bahas bicara kampanye lebar tadi begitu masuk ke RPB-nya sederhana saja. Ya. Di kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu masalah ini semua bawa ke TPN. Kita semua dalam bicara sesuai informasi yang sama-sama komunikasi yang kedua, semua dari tahun-tahun kami diberi lewat poros dan pengawas untuk mensosialisasikan tentang arti merdeka dan satu alam, bukan satu alam tapi merdeka. Dan ini disingkat tidak memungkinkan guru tergantung dari kreativitas masing-masing guru untuk mengekspresikan tema yang pas di dalam pelajaran. Sehingga kami tahun terakhir kami dikirim mahasiswa dari Timor untuk berenggan dalam praktek yang selanjutnya kami mengkritiknya sesuai dengan instruksi dari pengawas yang telah disampaikan kepada kami dan kami semua
menggunakan sehingga kesimpulan saya pada kesempatan ini artinya kita sesuai dengan apa yang kami lakukan sehingga tidak berbeda dalam terima kasih semuanya. Ibu silakan. Terima kasih, saya beri saja dari saya dari sisi Kasat Menholo. Yang saya tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai pembelajaran fisik. Sebelumnya, saya terima kasih karena ini metode pembelajaran yang diberikan ke kami ini sangat bermanfaat dan sesuai dengan situasi kami di sekolah ya, di mana siswa kami itu kalau pembelajarannya yang punya tatap muka atau menyampaikan materi itu mereka begitu bosan karena tidak sesuai dengan karakter mereka. Jadi kalau misalnya ada penyajian video atau gambar itu begitu menarik dan mereka, apalagi kalau dengan video. Tapi saya mau bertanya metode mengenai pembelajaran video ini, di mana ini kan ada kelemahannya juga. Mungkin Bapak bisa gambarkan sedikit bagaimana mengelola manajemen keuangan dan manajemen waktunya itu. Karena memangnya alokasi waktunya itu harus 4 jam atau bisa lebih dari itu. Misalnya saya beli IPS, contohnya ada materi saya sebagai tambah. Mungkin ide saya itu mau mengajak mereka di sini kalau dari di sini sumber daya tambang yang ada misalnya tambang asli saja. Nah itu kan kalau saya pakai waktu 4 jam berarti tidak cukup. Dimana saya harus memperhitungkan waktu untuk transportasi juga. Apa memang itu harus 4 jam atau lebih dari itu. Terus yang kedua, untuk pembelajaran metode Fitri ini idealnya itu untuk satu pelajaran itu berapa kali? Atau tidak ada batasannya? Mungkin dari saya terima kasih. Ini mengenai yang Fitri itu kan kalau pengertiannya karya wisata, berarti kita harus jalan-jalan. Kalau misalnya sekolahnya jauh dari lokasi atau objek, apa jalan-jalannya bisa sebatas video atau penanyakan gambar? Karena kalau misalnya kayak pelajaran yang berkaitan dengan laksana mungkin ya, sejarah lampau atau penemuan-penemuan itu kita tidak mungkin kita mengunjungi museum karena di sini tidak ada museum. Apa karya wisata filmnya bisa melalui video atau penanyakan? Apa itu dikatakan film atau terima kasih. Terima kasih. Saya berdiri. Saya guru SD. Saya dari penjelasan dari Pak Profesor mengenai rumus matematika. Dari sudah dijelaskan di sana bahwa guru yang selama ini kita kenal bahwa panjang kali lebar, betul kali. Selama ini, ya. Tapi dari sudah mereka belajar sudah dari gunting ini gunting kertas ini sebanyak mungkin sudah pendek. Itu cara pertama kali dari lebar itu kami sudah ikuti. Nah sekarang untuk ini garis bilangan mungkin ada mungkin lebih sederhana lagi karena yang kami pakai garis bilangan dari positif ke negatif. Kami buat melalui untuk saya buat melalui langkah ke kiri, langkah ke kanan itu sekian dalam kata ini tambah positif, satunya negatif atau ini. Mungkin ada cara pakai sederhana untuk kami ini merdek ini untuk. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah Guru Mobilos. Terima kasih ya. Jadi kita menyampaikan ini tentu tidak bertentangan dengan kurikulum merdeka. Jadi kalau contoh ini saya masih menggunakan perangkat yang lama karena saya masih belum tahu di sini apakah sudah pakai perangkat pembelajaran kurikulum merdeka atau ya. Terus yang berikut soal kurikulum merdeka ya. Nah itu memang kewajiban Bapak Ibu sekalian. Kewajiban kita kami di kelurahan itu sudah ini makanya Bapak Ibu bisa kelas merdeka. Nah, jadi kami sudah kelurahan itu. Jadi sekarang kami merdeka. Terus ini tidak merdeka.
mahasiswa di Unimol, dia bisa pilih mata kuliah di UGM di Jawa sana. Boleh kuliah sekarang. Kuliahnya di Unimol, tapi dia bisa kuliah dengan dosen di luar Unimol. Itu kampus merdeka. Ada 20 SKS di luar perguruan tinggi. Di luar perguruan tingginya dia bisa ambil 20 SKS di perguruan tinggi lain. Dan dia biasa saja kuliah di Trisakti, di Indonesia, dia tergantung program kuliahnya dia, dan mata kuliahnya dia itu harus sama dengan mata kuliah yang dia ambil di sana. Nah itu yang merdeka belajarnya kami. Tapi itu adalah bagian dari tugas kita sebagai pendidik tadi. Ya. Jadi kita suka tidak suka, kita harus berbuka diri terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan kurikulum yang baru. Ya. Suka tidak suka selama kita menjadi guru, kecuali mau sendiri ya silakan. Tidak dapat sertifikasi lagi. Ya. Jadi selama masih mau menikmati sertifikasi, terima saja ya. Terima saja kurikulum merdeka. Kira-kira begitu. Terus dari Santi ya. Jam itu memang di dalam PPK itu membutuhkan banyak jam. Itu makanya dari salah satu poin tadi koordinasi dengan guru mata pelajarannya. Yang terkait jam dan boleh lebih dari 4 jam itu, tapi itu kan mata pelajaran yang lain. Tapi koordinasikan dengan guru pelajaran yang lain. Itu makanya. Yang jelas kalau misalnya jalannya jauh, ya, jalannya jauh. Jadi karya di sana seperti tadi. Karyanya yang banyak, jangan wisata jalan-jalan yang banyak, jangan foto-foto selfie-nya yang banyak, tapi pekerjaan siswanya yang banyak. Biasakan itu momen juga 10 selfie ya, momen juga kan, ya jadi itu karyanya yang banyak, wisatanya yang sedikit, ya. Nah itu maksud dari wisata di sini ya Bu Santi ya. Jadi jangan buat ada banyak wisatanya. Nah itu jadi apakah bisa menggunakan buat pelajaran lain? Bisa. Tergantung pemilihan metode tadi ada 4 gitu kan. Harus disesuaikan dengan karakteristik materinya, ya, alokasi waktunya, kemudian kemampuan dasar siswanya, sama masalah. Ini karakteristiknya. Pemilihan metode yang tepat itu ya. Itu saja sebenarnya. Jadi itu kira-kira kemudian kalau mengajar ada tidak mengajar di belakang? Aku cuma karet berapa kali selama SD. Tarik mereka. Kalau start dari mana? Dari sana. Yang pakai ada 2 orang makan, orang yang lompat. Oke, ambil betul tinggal. Rule-nya, aturannya. Anggap saja orang yang berdiri itu 1 garis lurus. Jadi kalau naik itu berarti apa? Posisi kalau turun. Kalau dia lompat dia sampai apa? Turun negatif. Bisa. Ya. Tinggal diatur di bawah telapak kaki itu bilangan berapa, kemudian ditutup bilangan berapa, naiknya berapa, apa naikkan skala 5 ada bagaimana. Nah, jadi harus dibuat aturan sehingga nanti turunnya berapa, turunnya berapa. Kalau dia tidak sampai lompat sampai di bawah, kan turun kembali di tingkat. Di nada ya, nada. Nah itu dibuat nilai berapa misalnya gitu. Kalau tidak sampai ini dikurang sekian. Banyak sebenarnya kalau SD ya. Nah, ya kebetulan saya itu terlalu banyak yang di SD. Kalau di guru SMP SMA saya banyak yang telah tulis artikel ilmiah penelitian tindakan kelas. Tapi kalau untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas ini, saya selalu dengan guru SD. Tapi kalau untuk menulis artikel ilmiah melalui guru penelitian tindakan kelas, nah itu saya guru SMP SMA mau naik pangkat katanya.
belum selesai berkali dia belum hafal pembagian lagi. Tampak pusing lah ya. Begitu sampai di SMP dia lihat guru pada tiga dia mau makan saja tidak. Sudah terlanjur dia tidak suka di SD, artinya matematika itu tidak suka. Secara psikologis anak suka mata pelajaran kita ya, kalau kita menarik dalam menyajikan materi ya, bukan cuma menarik dari penampilan anak itu psikologis anak perkembangan anak. Makanya kita berusaha untuk mengetahui perkembangan mereka seperti karakter mereka seperti apa, itu yang kita perlu tahu. Jadi kita mengajar mereka berdasarkan kita melihat dari sisi mereka, jangan melihat dari sisi kita dulu. Kalau guru yang menarik, saya yakin di benak bapak ibu kira-kira mungkin masih ingat waktu kuliah atau waktu sekolah dulu masih terkesan dengan gurunya siapa. Pertanyaan apa terkesan dengan guru itu? Guru itu tidak mencuri saya, guru itu tidak melakukan. Bisa saja. Suka tidak mata pelajaran dengan sendirinya dia suka. Orang yang tidak pernah pukul. Jadi secara psikologis siswa begitu. Gurunya itu bagaimana membuat siswa tertarik dengan gurunya itu. Bukan mata pelajaran itu sebagai ikutan. Jadi dia harus, gurunya itu harus menarik dalam menyajikan materi senyum seperti mereka lah. Nah itu pasti dia senang, ya.